Bella pulang. David menekan perutnya yang terasa sangat nyeri. Para dokter spesialis segera menangani David dan memberikan pertolongan untuk pria itu. Joel panik namun dia tidak bisa apa-apa. Dia hanya berharap dokter dengan cepat menangani sahabatnya. David kembali diperiksa dan luka jahitannya terbuka membuat dokter mengambil tindakan selanjutnya. Beberapa menit melakukan pemeriksaan, akhirnya David kembali terlelap setelah dokter memberi obat penenang sekaligus pereda nyeri. Tuan, maaf sebelumnya. Tuan David tidak boleh memaksakan diri untuk banyak berbicara. Dia juga belum bisa banyak bergerak. Jika begini terus, luka operasinya bisa semakin parah. Tubuhnya masih dalam penyesuaian dengan ginjal baru. Butuh waktu sekitar 3 minggu agar Tuan David benar-benar pulih. Apa selama itu, Dok? Tak bisakah dipercepat? Tanya Joel yang malah jadi khawatir dengan keadaan Diara dan David jika terlalu lama berpisah. Dia takut kalau Diara akan curiga. Jika pasien fokus dengan kesehatannya dalam 2 minggu mungkin sudah bisa rawat jalan dan mengonsumsi obat-obatan yang kami resepkan. Intinya jangan buat dia terlalu banyak stres dan bergerak, itu akan berbahaya. Lukanya bisa terbuka dan tertutup berulang kali, ucap dokter. Baiklah dok, mohon lakukan yang terbaik untuk David, ucap Joel yang dijawab dengan anggukan kepala oleh dokter itu. Setelah David diperiksa, Joel kembali masuk ke dalam kamar rawat David. Dia mengambil ponsel David dan membukanya. Aku sebaiknya mengirim pesan pada Diara supaya dia tidak khawatir, ucap Joel sambil mengirim beberapa pesan seolah-olah itu dari David agar Diara tenang di Indonesia. Kau harus cepat pulih bro, anak dan istrimu menunggumu di Indonesia. Aku tak suka melihat adikku yang cerewet itu menangisi dirimu, gumam Joel. Di Indonesia, Diara tampak kembali murung setelah menerima pesan dari suaminya yang dia pikir memang itu dikirimkan oleh David. Kenapa Dian? Apa ada salah? Tanya Ortnal. Kak David bilang kalau mungkin 2 minggu ke depan dia tak bisa menghubungiku. Dia harus melakukan beberapa pekerjaan di negara lain dan berpindah-pindah tempat. Dia akan pulang jika semuanya sudah beres. Kenapa berat sekali? Hiks, ucap Diara kembali menangis. Ortnal menepuk punggung Diara dengan lembut. Sabar deh, dia melakukan itu untuk kalian berdua. Dia berusaha menyelesaikan semua pekerjaannya di Jerman agar kalian bisa bersama secepatnya. Mungkin dia sudah memiliki beberapa agenda yang disusun untuk kita. Kamu jangan sedih ya, ucap Ortnal. Ingat kata David tadi, kamu harus kuat. Kamu itu adik kakak yang hebat. Buktikan kalau kamu bisa kuat tanpa David selama beberapa hari ke depan. Kamu harus semangat dan jaga anak kalian dengan baik ya. Ortnal menguatkan Diandra. Lagi pula kita masih harus menguatkan Bella kakakmu. Dia pasti akan shock dengan keadaan William sekarang. Jadi kamu harus kuat ya. Ingat kami menjaga dan mendukungmu di sini, ucap Ortnal. Baiklah kak, aku akan kuat, aku pasti bisa. Kita kembali ke dalam, ucap Diandra yang semangatnya kembali terkumpul. Baiklah kalau begitu, harus semangat ya, kamu pasti bisa. Diandra itu hebat, ucap Ortnal. Tentu saja, ucap Diandra sambil tersenyum. Mereka berdua masuk ke dalam rumah sakit yang sudah seperti rumah kedua bagi mereka. Sebab Diandra tak mau meninggalkan William sendirian di rumah sakit selama kakaknya Bella belum kembali. Diandra dan Ortnal masuk ke dalam rumah sakit. Mereka berdua berjalan beriringan. Seperti biasa, Dian akan menggandeng lengan kakaknya Ortnal. Dia hanya bisa begitu pada Ortnal, Joel, Pasco, dan tentunya suaminya David. Wah, istrinya Pak Dokter cantik sekali. Puji seorang nenek-nenek yang pernah diperiksa oleh Ortnal. Nenek, bukan nek, ini adik saya, ucap Ortnal pada si nenek yang duduk di atas kursi roda sambil ditemani oleh seorang suster. Dian, ini nenek Ima, kakek periksa beberapa hari lalu, ucap Ortnal. Halo nenek, salam kenal, saya Diandra, sapa Dian sambil menyalam tangan nenek itu. Oh Diandra, haduh saya pikir tadi istrinya Pak Dokter, tahu-taunya adiknya. Pak Dokter nikah dong, udah cocok jadi bapak-bapak, kekeh si wanita. Nenek kok gitu sih, Niel kan masih muda, fresh dan masih muda berkarir nek. Nenek fokus saja pada kesehatan nenek supaya saat dokter tampan ini menikah nanti, nenek bisa datang. Ucap Ortnal sambil tertawa. Iya, dasar. Ya sudah nenek kesana dulu ya. Sampai jumpa lagi nak Dian.
Semoga kandungan kamu sehat-sehat ya. Semua akan baik-baik saja, jangan memikirkan yang tidak-tidak. Kamu akan punya hidup yang bahagia, ucap si nenek sambil pergi bersama suster yang mendampinginya. Terima kasih, Nek. Tapi Diandra menatap si nenek yang sudah pergi. Kak, si nenek tahu dari mana kalau Diandra sedang hamil? Tanya Diandra sambil menatap Outnal. Mana saya tahu, Diandra, ucap Outnal. Aneh, ucap Diandra sambil mengikuti langkah kaki Outnal. Tiba-tiba langkah mereka berdua terhenti saat suara seorang wanita memanggil nama Diandra. Dian, ibu hamil itu menoleh ke sumber suara. Kak Bella, teriak Diandra dengan senyuman bahagia. Bella langsung berlari dan menghambur ke pelukannya pada Diandra, wanita yang dianggap sebagai adiknya. Kak Bella akhirnya pulang. Diandra senang sekali. Wah, kenapa lama sekali? Ucap Diandra kembali menangis. Kakak rindu kamu, maaf lama ada beberapa hal yang harus kakak bereskan, Dek. Ucap Bella. Kakak baik-baik saja kan, gak ada yang luka kan? Mereka tidak menyakiti kakak kan? Kok kakak kurusan? Kakak habis nangis kenapa matanya sembab? Ucap Diandra yang memberondong Bella dengan begitu banyak pertanyaan. Bella begitu terharu, dia benar-benar diterima dengan baik oleh Diandra. Dia menarik Dian lagi ke dalam pelukannya. Dia menangis terseduh-seduh, ada rasa bahagia, rasa sedih, bersalah bercampur di dalam hatinya saat dia melihat sosok Diandra yang menyambutnya dengan baik, tidak seperti saat dia diperlakukan oleh Helen. Bella kembali mengingat William yang juga menyambutnya dengan cara yang sama jika mereka bertemu. Kakak baik-baik saja, kakak sehat, semua baik-baik saja, tak ada yang salah, ucap Bella sambil menyembunyikan tangisnya. Syukurlah. Kalau begitu kakak ikut denganku, ada yang sudah menunggu kakak. Kurasa dia benar-benar ingin kakak yang membangunkannya, ucap Diandra sambil menarik lengan Bella menuju lantai di mana dia dan William dirawat. Outnal menggandeng tangan papa dan mamanya. Dia tersenyum melihat Diandra setidaknya lebih semangat hari ini. Bagaimana keadaan kalian, Pak, Ma? Tanya Outnal. Kami baik, sayang. Kamu bagaimana, Mama merindukanmu, ucap Luna sambil menepuk punggung tangan Outnal. Papa juga loh, ucap Gama tak mau kalah. Aku baik, Pa, Ma. Ya udah, yuk masuk, kalian pasti lelah. Kenapa kalian langsung ke rumah sakit? Sebaiknya istirahat dulu, ucap Outnal. Kami sudah istirahat di pesawat, nak, bukan apa-apa. Ayo ke dalam, ucap Gama.